Halo semuanya, siapa sangka di balik tembok rumah yang sepi ada kisah tersembunyi yang siap bikin kalian merinding sekaligus penasaran. Bayangkan seorang Bu Hajah, janda terpandang dengan segala kemewahannya, tiba-tiba tergoda oleh pesona polos tapi menggoda dari Bang Jono, kuli bangunan yang sedang merenovasi rumah tetangganya. Inilah kisah selengkapnya. Pagi merambat pelan di rumah Bu Hajah. Bukan pagi yang riuh dengan celoteh cucu atau sapaan suami, melainkan kesunyian yang tebal, hanya dipecahkan oleh kicau burung yang kadang hinggap di dahan mangga depan. Bu Hajah, seorang wanita anggun di usia 50-an, duduk sendirian di kursi rotan teras. Secangkir teh hangat mengepul di hadapannya, ditemani sepiring kue-kue pasar yang sengaja ia beli pagi tadi. Tangannya yang lentik mengelus motif ukiran di sandaran kursi, matanya menerawang jauh ke hamparan taman yang kini terasa begitu luas, bahkan terlalu luas untuknya sendiri. Sepeninggal mendiang suaminya 2 tahun lalu, rumah ini yang dulunya selalu hangat dengan tawa dan obrolan, kini terasa begitu dingin. Sesekali, ia akan menghela nafas panjang, menikmati tegukan tehnya, seolah mencoba mengisi kekosongan hati dengan manisnya gula. Ada semacam rasa manja terselip di balik kesendiriannya, keinginan tersembunyi untuk diperhatikan, dirawat, dan disayang kembali. Ketika jarum jam hampir menunjuk angka 9, sebuah suara asing memecah hening. Bunyi ketukan palu yang berulang disusul obrolan berat beberapa pria. Bu Hajah sedikit terperanjat. Oh iya, proyek renovasi rumah tetangga sebelah sudah akan dimulai rupanya. Ia teringat Bu RT pernah berpesan. Dari balik pagar yang mengelilingi pekarangan rumahnya, muncullah beberapa sosok berkaos lusuh dengan alat-alat bangunan di tangan. Di antara mereka, seorang pria menonjol. Tubuhnya tegap, kulitnya legam terbakar matahari, namun ada senyum ramah yang merekah di bibirnya. Ia adalah Bang Jono, kuli bangunan yang sepertinya menjadi mandor proyek itu. Tatapan Bang Jono secara tak sengaja bersirobok dengan mata Bu Hajah. Sejenak, ia terpaku, mungkin terpesona oleh aura keanggunan Bu Hajah yang kontras dengan hiruk-pikuk suasana kerja mereka. Sebuah senyum tipis terulas di wajah Bu Hajah, senyum yang sedikit malu-malu namun juga menyimpan sepercik rasa penasaran. Ia buru-buru menyesap tehnya, pura-pura tidak terlalu peduli. Bang Jono tanpa ragu melangkah mendekat ke arah pagar, melemparkan senyum lagi. Assalamualaikum Bu Hajah, sapanya ramah, suaranya agak serak namun terdengar hangat. Kami dari Pak RT mulai kerja hari ini. Maaf kalau nanti agak berisik Bu. Bu Hajah mengangguk, membalas sapaan itu dengan lembut. Waalaikumsalam. Oh iya, silahkan Nak Jono, jangan sungkan. Ia sedikit memiringkan kepala, memancarkan aura yang lebih lembut dan sedikit manja. Sebuah interaksi singkat yang mungkin biasa saja bagi orang lain, namun bagi Bu Hajah, itu adalah awal dari sesuatu yang tak terduga, sesuatu yang akan mengusik kesunyian panjangnya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan irama palu dan gerinda yang mulai akrab di telinga Bu Hajah. Namun, bukan hanya suara-suara itu yang mengisi hari-harinya, melainkan juga kehadiran Bang Jono. Bu Hajah seringkali mendapati dirinya sengaja duduk di teras atau sesekali keluar untuk mengecek tanaman, padahal matanya diam-diam mengawasi gerak-gerik para kuli, terutama Bang Jono. Ia menikmati bagaimana pria itu bekerja, otot-ototnya yang menonjol di balik kaos lusuh dan keringat yang membasahi pelipisnya. Bang Jono di sisi lain juga seringkali mencuri pandang ke arah Bu Hajah. Setiap kali mata mereka bertemu, ada percikan halus yang tak terucapkan, seperti benang tipis yang mulai terjalin di antara keduanya.
Suatu sore yang terik, Bu Hajah sedang menyiram bunga mawar di sudut taman. Ia memang sengaja memilih waktu itu, tahu persis bahwa Bang Jono dan beberapa kuli lain sedang beristirahat tak jauh dari sana. Bang Jono, yang terlihat sangat kehausan, tiba-tiba berjalan mendekat. "Permisi Bu Hajah," sapanya, "kalau boleh ada air minum?" Bu Hajah sedikit terkejut, namun dengan cepat ia menguasai diri. Ada semacam rasa geli dan puas di hatinya karena dugaannya tepat. "Oh iya, silahkan Nak Jono, tunggu sebentar," jawabnya sedikit manja. Lalu ia bergegas masuk ke dalam rumah. Tak lama, ia kembali dengan segelas air dingin yang berkeringat. Saat menyerahkan gelas itu, jari-jari Bu Hajah sengaja membiarkan diri menyentuh jemari Bang Jono. Sentuhan itu singkat, namun cukup untuk mengirimkan sengatan listrik halus yang menjalari kulit keduanya. Bu Hajah merasakan pipinya sedikit menghangat. Bang Jono tersenyum tulus, meneguk habis airnya dalam sekali teguk. "Terima kasih banyak Bu Hajah, segar sekali." Ia menghela napas lega. "Berat juga ya Bu jadi juragan sendiri, biasanya ada Pak Haji yang bantu." Nada bicaranya penuh simpati. Bu Hajah tersenyum tipis, senyum yang terasa getir sekaligus mengandung harapan. Ia menghela napas panjang, seolah mengeluh manja akan beban hidupnya. Begitulah Nak Jono, sudah suratan takdir. Ada jeda sejenak, di mana Bang Jono menatapnya dalam, seolah benar-benar memahami kesepian yang tersembunyi di balik senyum itu. "Kalau ada apa-apa Bu," lanjut Bang Jono, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. "Jangan sungkan panggil saya, siap bantu." Ia mengedipkan mata, ada sorot nakal yang tak bisa disembunyikan. Bu Hajah menunduk, pipinya kini memerah sempurna, namun senyum tipisnya semakin lebar, menikmati godaan yang terasa begitu menyenangkan. Proyek renovasi berlanjut dan seiring dengan progres pembangunan, interaksi antara Bu Hajah dan Bang Jono pun semakin intens. Bukan lagi sekadar sapaan formal, melainkan obrolan yang lebih pribadi, lebih sering, dan terasa lebih akrab. Bu Hajah seringkali sengaja berada di dekat area kerja Bang Jono. Kadang ia beralasan mengawasi pekerjaan, padahal sebenarnya matanya lebih sering tertuju pada sosok tegap itu. Ia akan mengeluh manja tentang hal-hal kecil. "Aduh Nak Jono, ini pot bunganya berat sekali ya, tidak ada yang membantu saya mengangkat." Atau, "Keran di dapur kok agak seret ya, saya sudah tua, susah kalau mau perbaiki sendiri." Dan Bang Jono, dengan sigap dan senyum menawan, selalu siap membantu. Setiap kali ia mendekat untuk membantu, ia akan sedikit membungkuk, atau tangannya akan tak sengaja menyentuh punggung Bu Hajah saat melewatinya. Sentuhan-sentuhan singkat yang mengirimkan getaran aneh di hati Bu Hajah. Siang itu, matahari bersinar sangat terik di Semarang, menyengat hingga ke ubun-ubun. Bu Hajah, dengan langkah anggunnya, keluar membawa nampan berisi beberapa gelas es teh dingin untuk para kuli. Ia memastikan semua kuli mendapatkan jatah mereka. Namun, ia sengaja memberikan gelas terakhir kepada Bang Jono. Ia berlama-lama menatap pria itu, seolah memastikan Bang Jono merasa sangat diistimewakan. "Panas sekali anak Jono, hati-hati jangan sampai sakit." Suaranya lembut, penuh perhatian yang terasa berbeda. Bang Jono menerima gelas itu dengan senyum yang merekah. "Terima kasih banyak Bu Hajah, ini penolong sekali." Ia meneguk es tehnya perlahan, menikmati kesegaran yang mengalir di tenggorokannya. "Bu Hajah juga jangan sampai kepanasan di dalam," balasnya. Tiba-tiba, mata Bang Jono menangkap noda tanah kecil di pipi Bu Hajah, mungkin sisa dari kegiatan berkebunnya pagi tadi. Tanpa ragu, Bang Jono mengulurkan ibu jarinya yang besar dan mengusap noda itu dengan sangat lembut. Bu Hajah mematung. Sentuhan itu begitu tak terduga, membuat nafasnya tertahan. Matanya terpaku pada mata Bang Jono yang kini menatapnya dalam, penuh sorot yang sulit diartikan. Wajah mereka begitu dekat, jaraknya hanya sejengkal. Keheningan terasa pekat, hanya diisi oleh suara-suara samar palu dan obrolan kuli di kejauhan yang seolah tenggelam.
Bang Jono menelan ludah, ibu jarinya masih di pipi Bu Hajah, lalu perlahan ia mulai membelai lembut kulit halus itu. Bu Hajah terkesiap, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ini salah, ini sangat salah, tapi tubuhnya tak mampu menolak. Matanya terpejam secara naluriah. Perlahan, Bang Jono mendekat, bibirnya menempel pada bibir Bu Hajah. Ciuman itu awalnya ragu, canggung, namun perlahan berubah menjadi penuh gairah, panas, di tengah teriknya siang, di bawah pandangan yang tak terlihat oleh siapapun kecuali mereka berdua. Garis batas itu, yang selama ini ia jaga dengan rapat, akhirnya samar dan hilang. Hawa panas yang menyengat di siang itu seolah terbawa hingga ke dalam diri Bu Hajah dan Bang Jono. Setelah ciuman yang memabukkan itu, keduanya terengah, napas mereka memburu. Bu Hajah merasakan campur aduk emosi. Ada rasa bersalah yang menusuk, namun juga gairah yang bergejolak, dan anehnya semacam kepuasan yang samar di balik bibirnya yang masih sedikit basah. Bang Jono menatapnya dalam, sorot matanya kini penuh keraguan sekaligus hasrat. Bu Hajah, saya minta maaf, bisiknya, suaranya parau. Bu Hajah menggeleng, air mata tipis menetes di sudut matanya. Namun bukannya menjauh, ia justru memeluk Bang Jono erat. Tubuh kekar pria itu terasa hangat dan kokoh. Tidak Jono, saya juga. Bu Hajah tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Bang Jono membalas pelukannya, membenamkan wajahnya di bahu Bu Hajah. Saya tahu Bu, saya juga, saya tidak bisa menahan diri. Bisikan itu melegakan, seolah menjustifikasi apa yang baru saja terjadi. Sejak hari itu, hubungan mereka berdua menjadi sebuah rahasia yang tersimpan rapat. Bang Jono menjadi lebih sering mencari waktu-waktu sepi untuk bisa berduaan dengan Bu Hajah di rumah, biasanya setelah semua kuli pulang atau di malam hari saat rumah sudah diselimuti keheningan. Dialog mereka berubah menjadi bisikan-bisikan manis, sentuhan-sentuhan tersembunyi di balik meja makan, atau tatapan penuh kerinduan yang hanya mereka berdua pahami. Bu Hajah, yang sebelumnya hidup dalam kesepian, kini merasakan kebahagiaan yang telah lama hilang. Ia seringkali menjadi pihak yang memulai sentuhan, memegang lengan Bang Jono saat mereka berbincang, atau bersandar manja padanya saat menonton televisi di ruang keluarga yang remang. Ia menikmati setiap perhatian, setiap sentuhan, setiap kata-kata pujian yang dilontarkan Bang Jono. Kehangatan yang dulu hanya bisa ia rasakan dari mendiang suaminya, kini kembali ia dapatkan dari kuli bangunan yang jauh lebih muda darinya itu. Suatu malam, ketika Bang Jono menyandarkan kepalanya di pangkuan Bu Hajah mengelus rambutnya, sesekali mencubit kecil pipi Bang Jono dengan gemas. Wajahnya terlihat damai, namun ada bayangan kekhawatiran yang melintas sesaat. Ini salah Jono, bisiknya. Suaranya lebih seperti pernyataan yang menguatkan dirinya sendiri daripada penyesalan sungguhan. Bang Jono mendongak, menatap mata Bu Hajah. Tapi kita bahagia Bu, jawabnya. Senyum menenangkan terukir di bibirnya. Dan Bu Hajah membalas senyum itu, membiarkan dirinya tenggelam dalam kebahagiaan terlarang ini. Waktu terasa berlalu begitu cepat. Minggu-minggu berganti, dan akhirnya proyek renovasi rumah tetangga pun rampung. Hari itu adalah hari terakhir Bang Jono dan timnya bekerja. Bu Hajah, dengan hati yang campur aduk antara lega dan sedih, menyaksikan mereka membereskan peralatan. Saat Bang Jono berpamitan di depan rumah, ia menjabat tangan Bu Hajah, genggaman yang terasa hangat dan penuh makna. Terima kasih banyak Bu Hajah atas kebaikannya selama ini, ujarnya. Senyumnya menyimpan ribuan rahasia yang hanya mereka berdua pahami. Bu Hajah membalas jabatan tangan itu dengan sedikit gemetar. Sama-sama Nak Jono, hati-hati di jalan, jawabnya. Suaranya sedikit tercekat, namun tatapan matanya mengirimkan janji yang tak terucap. Setelah Bang Jono dan timnya pergi, rumah kembali diselimuti keheningan. Tapi kali ini rasanya berbeda. Kesepian yang dulu terasa menusuk, kini digantikan oleh memori manis dan antisipasi yang menggelitik.
Beberapa minggu kemudian, Bu Hajah kembali menjalani rutinitasnya. Namun, ada perubahan besar dalam dirinya. Ia tidak lagi sering menghela napas panjang atau menatap kosong ke taman. Kini, ia seringkali tersenyum sendiri mengingat kilasan momen-momen intimnya bersama Bang Jono. Sentuhan lembut, bisikan di telinga, dan tatapan penuh gairah yang mereka bagi. Suatu sore yang tenang, Bu Hajah duduk di teras seperti biasa. Namun kini, ia memegang ponselnya. Sebuah notifikasi pesan masuk. Ia membukanya dan senyum lebar langsung mengembang di wajahnya. Pesan itu dari Bang Jono. "Kangen Bu Hajah, nanti malam saya mampir. Ada pintu belakang kan, Bu?" Tanpa ragu, Bu Hajah mengetik balasan dengan jemari yang menari di atas layar. "Tentu Jono, saya tunggu." Ia meletakkan ponselnya di meja, lalu menatap ke arah pintu belakang rumah dengan tatapan penuh kerinduan dan kepuasan yang tak terbendung. Suara musik yang menenangkan mengalun lembut mengiringi adegan terakhir. Layar perlahan memudar hitam, meninggalkan Bu Hajah dalam kebahagiaan tersembunyi yang ia ciptakan sendiri.